Oke teman-teman, jadi pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang akan aku ceritakan ini, mungkin sebelum backstory-nya ya, kita mau bahas dulu dimanapun kita berada dan bagaimanapun kita melakukan aktivitas sesuatu, jangan lupa untuk meminta perlindungan kepada Allah yang Maha Segalanya ya. Dan kita emang benar-benar banget harus meminta sesuatu lah, segala sesuatu itu harus benar-benar berdoa dulu. Nah ini kejadian dari rekan kita Nina, dimana rekan kita Nina ini kan emang profesinya itu sebagai bidan ya, dimana emang awal-awal kerja itu biasalah kita dikenal-kenali kan sama senior-senior, ini loh teman-teman kita, ini loh rekan-rekan kita, sampai akhirnya kan semua menyambut ya, selamat datang di puskesmas baru di gini kan, karena emang profesinya Nina ini sebagai bidan baru. Nah kemudian kan semuanya menyalami selamat ini. Nah ada satu orang cewek itu pakai baju biru itu nggak menyalami Nina ya, terus aja fokus di depan komputer ya. Dan emang kalau misalkan Nina juga positive thinking gitu ya, mungkin karena emang si ini lagi fokus benar-benar deadline kerjaannya juga sehingga tidak menyapa, jadi nggak terlalu dihiraukan lah sama Nina, karena emang Nina ini orang itu benar-benar positive vibe gitu ya, positive thinking lah. Kemudian masuklah ke ruangan berikutnya, dikenalin sama Bu Imas. Pas dikenalin semuanya, kok ada yang gini lewat gitu ya, nggak punten nggak apa-apa kan. Kalau misalkan di kita itu kan, misalkan di Bandung itu kan, kalau misalkan lewat itu ya harus permisi, harus apain mah, lewat langsung aja masuk ke air kayak gitu. Ih kenapa gitu ya, Nina tuh dalam hati ini kenapa sih, nggak sopan banget gitu ya, lewat nggak permisi nggak apa-apa tapi langsung masuk kayak gitu. Tapi ya udahlah, kan emang lagi hari pertama juga masih positif gitu ya. Nah kemudian udah kenalan sama Bu Imas itu tiba-tiba kok ada suara bayi yang nangis, khas gitu ya, suara bayi yang nangis. Cuman pas bilang Nina itu kan bertanya, Bu mohon maaf itu kok belum ada penanganan ya, bayi nangis banget gitu. Si Bu Imas ini kayak yang udah tahu gitu ya, oh nggak ada kok kayak gitu, lebih baik Nina banyak zikrullah aja, kalau di sini jangan ada pikiran kosong atau apa. Tapi Bu itu ada yang nangis loh Bu. Nggak ada, mungkin Nina kecapean atau apa gitu ya, mungkin di hari pertama kerja juga ya, karena emang Nina itu orangnya ya udahlah, nggak terlalu memikirkan sesuatu juga gitu, ya udah nggak apa-apa lah logo juga orangnya. Sampai akhirnya di hari kedua pun terjadi keanehan juga di hari tempat kerjanya kedua, kan emang kerjanya itu baru awal-awal ya, jadi bidan itu makanya kan enggak langsung ditempatkan buat membantu lahiran, tapi emang lebih ke bantu-bantu dulu lah, bantu-bantu dokter, bantu-bantu menyiapin apa. Sampai di hari kedua itu alhamdulillahnya kan ada yang lahiran, kemudian minta tolong lah si Bu Imas ini ke ini gitu ya, rekan kita ini kan emang udah minta tolong. Sampai akhirnya karena emang udah pembukaan ketubannya pecah yang mau melahirkan ini, kemudian kan minta tolong ngambil obat-obat lah ke farmasi. Tiba-tiba kan kok di lantai ini banyak darah kan. Nina bilang, Bu ini siapa ya office boy hari ini gitu, yang tugas hari ini, kok darah-darah ini nggak bercucuran, belum dibersihin kayak gitu. Nah si Bu Imas ini udah peka, udah ya udah Nina kamu ambil aja obat-obatan ke farmasi, karena memang perlu juga kan, emang ini udah pembukaan ke-8 juga. Gak habis pikir, ya udahlah Nina yang penting udah bilang lah ya bahwa emang banyak darah-darah kayak gitu ya. Sedangkan di sini yang anehnya itu Bu Imas ini nggak ngelihat darah setitik pun di lantai tersebut teman-teman. Akhirnya kan ke bagian farmasi lah ya, ngelis obat yang diperlukan. Nah di bagian farmasi ini bilang sebetulnya ada yang penjaganya, Nina baru ya di sini. Oh iya baru, gimana belum kenalan ya sama yang kuncen di sini. Senyum aja Nina, kuncen apa gitu, apakah memang mistis kayak gitu atau apa. Cuman gak terlalu dipikirkan karena emang ada ini juga ya, ada yang mau lahiran juga. Kemudian udah beres obat, udah resep obat, ya udahlah kembali lagi ke ruangan yang persalinan itu. Di ruang persalinan ini si Bu Imas ini bilang ke Nina baca ayat kursi dulu 3 kali. Kan bingung ya Nina teh kenapa bukannya bismillah atau apa, pokoknya baca ayat kursi dulu aja, baca aja ayat kursi ya, karena emang ngebantu aja persalinan kayak gitu ya. Sampai alhamdulillah semuanya ngegebrol persalinan kayak gitu. Nah bingung kok si anaknya ini enggak cerik gitu ya, nggak nangis nggak apa. Kan biasanya kalau misalkan anak yang baru lahir itu nangis semua sampai agak-agak ngebiru juga, semuanya udah dipok-pok udah gimana belum. Cuman yang anehnya ini Nina ngedengar suara teriakan nangis si bayinya itu. Cuman kok ini kenapa gitu, padahal kenapa orang-orang ngedengar si bayi ini nangis, padahal katanya enggak, sampai biru, sampai udah ari-arinya udah dipotong. Dan alhamdulillah qadarullah kembali nangis, alhamdulillah si bayinya itu kan semuanya alhamdulillah semuanya. Kemudian
si bayinya itu diamankan juga, dibersihin di gimana pun juga ya, sampai akhirnya Nina ditugaskan buat ya bersihin alat-alat buat persalinan kayak gitu ya, dia bersihin. Nah di sini anehnya pas dibersihin buka keran kok merah kayak gitu, darah gitu gitu, kok bingung ya, dimatiin lagi, hidupin lagi, kok astagfirullahaladzim, kenapa ini, apa lihat atau apa kok si air kerannya itu berubah jadi darah teman-teman. Ini benar-benar true story, di situ benar-benar gak habis pikir. Kemudian kan Bu Imas udah mulai ngerasa sesuatu, Nina sini aja itu, udah biarin aja alat-alat direndeman aja gitu, gak usah dibersihin, kamu kenapa dari tadi buka tutup keran, oh iya ibu, kayak gitu kan. Emang si ini pun nggak bilang gitu, Nina pun nggak bilang terjadi keanehan kayak gitu teman-teman. Nah sampai akhirnya ngebantuin tiba-tiba sontak semuanya kaget, histeris, karena emang si suaminya itu mendadak kerasukan, si suami yang melahirkan, yang istrinya menunggu melahirkan gitu, sampai kaget semuanya ke ruangan, ya ada apa. Jadi si suaminya itu benar-benar melotot kayak gitu, melotot terus kok ngeliatin aja istrinya kayak gitu, mau cekik, sampai semuanya minta tolong keluar buat diamanin suaminya. Tiba-tiba kan kerasukan gitu, karena memang kejadian melahirkan itu jam 2 dan jam 3 itu si suaminya itu melahirkan. Soalnya kan semuanya jadi horor misteris gitu, sampai semuanya harus beberapa karyawan yang ngikat si suaminya yang melahirkan itu. Kemudian dengan tangan si Nina itu kan emang gendong bayinya kayak gitu, karena emang tiba-tiba si suami yang kerasukan itu langsung melotot, belum juga diazanin, belum apa juga langsung melotot ke istrinya mau nyekik, langsung dia bilang kayak gini, itu seharusnya milik aku, katanya, harusnya bayi itu milik aku, kenapa kalian menyelamatkan bayi itu, bilang kayak gitu. Jadi si suaminya itu emang udah bilang kayak gitu, itu harusnya bayinya punya saya, katanya gitu, kenapa kalian menyelamatkan bayi itu, kayak gitu kan. Emang tadi itu si bayinya udah mau meninggal cuman diselamatkan kayak gitu. Dengan si suaminya ini bener-bener suaranya itu kayak cewek kunti kayak gitu kan, sampai jam 9 malam baru kan manggil beberapa ustadz baru keluar si kunti kayak gitu kan. Bener-bener horor misteris ya, sampai si Nina dan semua karyawannya pun nggak memutuskan pulang ke rumahnya karena takutnya diikuti kayak gitu. Sampai akhirnya kenapa merenung barulah cerita si Bu Imas bahwa emang setelah udah agak-agak membaik, bahwa emang sebetulnya di sini itu emang kejadiannya itu emang udah sering terjadi, bahwa emang tiap kalau ada yang melahirkan itu biasanya suka ada gitu, suka ada petanda, biasanya itu suka ngelihat darah, suka ngelihat itu si cantik kunti anak itu udah menyambut si Nina sebetulnya. Jadi emang yang senior di sana pun udah bilang bahwa emang kalau misalkan tiap mau lahiran pasti ada selalu gitu. Buktinya kalau misalkan selalu digangguin, kalau misalkan si darah suka ngelihat si darah di lantai kayak gitu. Oh pantas aja kata Nina, kirain teh office boy yang teledon dan gak membersihkan kan, pantas aja pas tadi datang sebelumnya kok udah cepet banget gitu lantainya bersih lagi, karena emang udah disambut kayak gitu. Sampai akhirnya dijelasin bahwa emang kalau misalkan tetap kerja di sini pun harus benar-benar ya zikrullah atau apapun, karena emang ada gitu ya di rumah besar kayak gitu. Sampai berjalannya 3 bulan tetap digangguin, sampai puncak-puncaknya itu saat Nina itu datang terlambat ya, karena datang terlambat lagi ya, terlambat sampai akhirnya si parkirannya itu emang ke bagian yang di ujung akhirnya melewati sebuah pohon sama danau, karena emang kebetulan si posisi puskesmasnya itu ada danau juga, jadi di sampingnya itu danau, di sini ada pohon asem yang gede. Lewat situ karena emang tergesa-gesa, tiba-tiba kan Nina jatuh ya, mungkin karena ada akar atau apa gitu ya, kurang teliti juga. Sampai akhirnya pas di itu kok susah gitu, si akarnya itu bener-bener ditajong-tajong, susah pas dilihat ternyata dong tangan lagi mencekram kayak gitu. Kan kaget sampai histeris, gimana lari. Alhamdulillahnya si cengkraman si tangan kayak gitu teh bisa kelewat. Pas lari kan emang kalau misalkan masuk ke koridornya itu kan si kacanya itu tembus pandang. Ini kejadiannya itu padahal sore-sore, pas dilihat itu ternyata di belakang itu ada yang ngikutin kayak gitu. Ternyata kuntilanak bajunya biru. Kan emang kalau misalkan kita biasanya kan kita lihat itu kuntilanak itu putih, merah sama hitam kan paling ganas. Ini kuntilanak itu bajunya biru dengan tangan hitam dan kuku panjang gini aja, ngejar Nina kayak gitu kan. Sontak kan kaget, sampai akhirnya ngos-ngosan ditanya sama Bu Imas, karena emang partnernya itu Bu Imas, karena emang si puskesmas ini kan 3 shift ya, shift pagi, shift siang, sama shift malam, karena kan emang 24 jam ya. Kalau misalkan kayak gitu ditanya, Nina kamu kenapa? Karena nggak mau cerita ya, sampai ngos-ngosan, nah mungkin kecapean. Kata Bu Imas, kamu pasti
dikejar-kejar sama si cantik kayak gitu ya. Kemudian Nina bilang nganggur, iya saya dikejar-kejar tadi, emang agak telat juga, emang saya jalan ke yang danau yang sebelah kayak gitu. Dan emang pas tadi itu kayak diceritain lah kayak ada yang nangkep kakinya, kirain itu akar gitu, ternyata itu tangan si Kunti itu yang megang kayak gitu emang akhirnya takut. Kemudian ya udahlah kamu minum dulu, santai dulu apa, sampai akhirnya kan si Nina ini di bagian ini ya pemanggilan tamu, karena kan emang kerjanya juga beres di hari itu juga, ngebantuin sampai akhirnya kan bagian yang manggil gitu ya, nomor urut 1, nomor urut 2, sampai akhirnya di nomor urut 32, selanjutnya nomor urut 33 ditepuk sama temennya, jangan bilang nomor 33 katanya. Kenapa? Jangan. Saya mohon maaf, saya lupa bilang bahwa nomor 33 ini benar-benar dilarang di sini. Kemudian langsung bilang nomor 34. Kemudian kan semuanya nggak ngedengar ya, si temannya pun, kenapa? Nanti saya ceritain, jangan sampai bilang nomor 33. Nah pas bilang gitu tiba-tiba ngedenger banget di kupingnya berbisik kayak gini, sampai kepalanya mau pecah karena emang kayak teriak-teriak kayak gitu. Kenapa nomor 33 dilewat, gak dipanggil? Katanya gitu. Sota kan langsung kaget ya, merinding semuanya, karena si temennya itu, kamu ngedengar kan? Enggak ngedengar. Bilang berulang kali. Kemudian si Nina pingsan. Setelah pingsan dibawa lah, setelah siuman barulah rekan kerjanya baru cerita, mohon maaf banget Nina, karena aku lupa bilang bahwa emang kalau misalkan di tempat bersalin ini, di puskesmas ini dilarang banget mengucapkan nomor 33, karena emang story di nomor 33 itu ada yang benar-benar meninggal kabarnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan tiap ada nomor angka 33 itu pasti dilarang, nomor 34. Alhamdulillahnya Nina nggak apa-apa. Kalau misalkan kebanyakan, kalau misalkan ada mengucapkan nomor 33 itu biasanya langsung kerasukan dan emang tiba-tiba langsung terjun ke danau kayak gitu teman-teman. Jadi kan masih alhamdulillah kan ya si Nina, sampai akhirnya alasan kenapa di tiap pagar sebelum danau itu di benteng yang gede kayak gitu, karena alasannya kayak gitu, karena emang banyak kejadian bahwa emang ada yang masuk, ada yang kerasuki kalau misalkan akan nomor 33 kayak gitu. Puncaknya ini benar-benar gak masuk akal kan. Alhamdulillah ya si ibu bidan ini, si rekannya ini ada yang udah hamil 4 bulanan gitu ya. Alhamdulillah semuanya senang. Puncaknya digangguin sama si kunti anak biru itu di situ kayak gitu. Jadi kan tiba-tiba kan udah beres sholat maghrib, tiba-tiba si teman rekannya ini yang hamil anaknya kedua itu tiba-tiba perutnya kram, mual atau apa, mungkin karena kamu makan enggak kata Nina atau apa gitu ya. Dipanggil dokter, dipanggil apa, tiba-tiba si ininya teh pendarahan kayak gitu kan, takut lah. Pas takut semuanya dipanggil sampai akhirnya dirumuskan ke rumah sakit ambulan. Tiba-tiba Nina ngeliat tuh sosok. Jadi sosoknya itu si temannya itu yang hamil itu, ada si kunti anak biru itu kayak ada di kepalanya, si rambutnya merumbai ke bawah, si tangan yang hitam cekram itu ngecangkram perutnya, jadi kayak naik di atasnya. Sotakan di situ Nina kaget ya, mau bilang mau apa nggak bisa, sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit. Tetap si Nina ngelihat kayak gitu, sama si kunti anak biru ini tetap ngeliatin Nina kayak gitu, sampai akhirnya kayak keguguran temannya itu, karena emang si Nina itu tahu itu kayak jangan-jangan ulahnya si kunti anak biru itu, sampai si janinnya itu kayak dimakan kayak gitu teman-teman ya, dimakan kayak gitu. Jadi si Nina itu udah tahu bahwa emang keguguran itu gara-gara si kunti anak itu teman-teman. Sampai akhirnya kan kasus ini kejadian massal ya, rumah sakit itu puskesmas ini kejadian massal, apa namanya itu, kerasukan massal. Sampai akhirnya didatangin ustadz, sampai akhirnya kata ustadz ini nggak bisa seperti ini terus, ini harus dipindahkan kayak gitu. Ustadz ada 4 ustadz, bawa RT RW semuanya, pokoknya semua dikerahkan, dan puskesmas ditutup dulu untuk menebang pohon asem gitu. Jadi pohon asem itu kan di puskesmas itu ada pohon asem yang gede, yang rindang itu. Nah di situ tempat kediamannya, bahwa emang pohon asem ini harus ditebang, kata Pak Ustadz yang bisa yang nyembuhin ya, pohon asem ini harus ditebang kayak gitu, karena emang tempat kediamannya kayak si itu kayak gitu, si kunti anak biru itu. Sampai akhirnya mau ditebang kok nggak bisa, kayak
nggak bisa aja, si pohonnya nggak bisa ditebang, sampai akhirnya memutuskan Ustadz ini ya udah gali cabut aja akar. Dari akarnya pas digali jarak 3 meter ternyata ada 2 tengkorak kayak gitu. Di sini mulai terjabarkan ya selama ini jadi si kuntilanak biru ini korban guys. Kenapa jadi kuntilanak biru itu? Ternyata dulu itu ada cewek yang lagi hamil, ternyata dibunuh. Pas dilihat di otopsi kayak gitu, ternyata si bagian ininya itu terjadi memar dan rusak di bagian kelamin ceweknya itu. Dan sebelum dibunuh katanya itu diperkosa dulu, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan kondisinya itu mengandung dan emang langsung dikuburkan hidup kayak gitu. Jadi sontak mungkin ada dendam juga, ada apa, jadi terjawab juga lah ya kenapa sampai akhirnya alhamdulillah setelah tengkorak-tengkoraknya itu dipindahkan, didoakan, si pohonnya juga dirubuhkan, dan emang udah tidak ada lagi gangguan kuntilanak biru kayak gitu. Cuman di sini yang paling ngerinya kenapa si sosok kuntilanak biru itu jadi suka makan bayi, suka makan apa, itu kayaknya kematiannya itu dendam, karena pas hidupnya itu kondisi mengandung, cuman diperkosa terus dibunuh, dikubur kayak gitu. Nauzubillahimindzalik. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem kali ini. Gimana, serem gak tuh? Emang ini berdasarkan kisah nyata ya yang dialami oleh rekan kita. Bagi teman-teman yang punya cerita serem boleh tulis di kolom komentar, nanti Mbak Imut ini bakal bacain. Pokoknya like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau simak video. Bye bye, sampai jumpa di cerita serem episode